Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Witantri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi semantik mengenai linguistik modern dan semantik general. Linguistik modern. Pada abad ke-20, perhatian beralih pada fakta bahwa tidak hanya bahasa yang berubah, tetapi struktur bahasa juga berubah. Perhatian pada dunia linguistik lebih kepada studi tentang gramar atau struktur bahasa. Pada tahun 1920-an muncul program struktural linguistik yang mengembangkan metode analisis gramatikal. Dalam Yendra tahun 2016 halaman 36, bahwa program ini terinspirasi oleh Ferdinand de Saussure yang kemudian dikenal sebagai Bapak Linguistik Modern. Ferdinand de Saussure adalah tokoh besar asal Swiss yang disebut sebagai pendiri linguistik modern. Ia lahir di Jenewa pada tanggal 26 November 1857 dan meninggal di Vaucluse-le-Château pada 22 Februari 1913 pada usia 55 tahun. Pada tahun 1891 sampai dengan 1907, ia mengampu mata kuliah Tata Bahasa Sanskerta di Universitas Genoa, Swiss. Kemudian, pada tahun 1906 sampai dengan 1911, ia diminta mengajar mata kuliah linguistik umum di universitas yang sama. Lalu, karyanya yang berjudul Cours de Linguistique Générale diterbitkan pada tahun 1916. Buku itu merupakan catatan-catatan para muridnya selama ia mengajar linguistik di Universitas Jenewa. Buku itu diterbitkan oleh muridnya yang bernama Charles Bailey dan Albert Schiehey. Dalam Haier tahun 2007 halaman 346 menyebutkan bahwa pandangan yang dimuat dalam buku tersebut mengenai konsep yaitu 1. Sinkronik dan diakronik, 2. Langue dan parole, 3. Signifian dan signifie, dan yang keempat, sintakmatik dan paradigmatik. Yang pertama adalah telaah sinkronik dan diakronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, sin, yang berarti dengan, dan kronos yang berarti waktu atau masa.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di suatu masa yang terbatas. Jadi, sinkronik berarti mempelajari bahasa pada suatu kurun waktu tertentu. Kajiannya lebih difokuskan kepada struktur bahasanya, bukan perkembangannya. Contohnya adalah mengkaji penggunaan bahasa Indonesia pasca reformasi. Contoh kedua, telaah bahasa Sunda pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Dan contoh yang ketiga, mengkaji penggunaan bahasa Melayu pada masa penjajahan. Lalu, diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani, dia, yang berarti melalui, dan kronos yang berarti waktu atau masa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakronik yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan pendekatan terhadap bahasa dengan melihat perkembangan sepanjang waktu. Jadi, diakronik yaitu subdisiplin linguistik yang menyelidiki perkembangan bahasa dari masa ke masa, atau menelaah bahasa sepanjang bahasa itu digunakan oleh penuturnya. Contohnya adalah perkembangan bahasa Sanskerta dari awal kemunculannya hingga kepunahannya. Yang kedua adalah langue dan parole. Langue. Dalam Simanjuntak tahun 1987 menyebutkan bahwa langue adalah bahasa tertentu sebagai satu sistem tertentu, seperti bahasa Inggris atau bahasa Jawa. Manusia memiliki cara sendiri untuk berkomunikasi, yaitu dengan menggunakan organ-organ bicaranya untuk menghasilkan bunyi, yang kemudian dinamakan bicara. Namun, bunyi-bunyi sebagai lambang atau tanda verba tersebut berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena manusia tidak tinggal dalam satu komunitas. Tanda-tanda verba tersebut saling berkomunikasi dan diatur menurut aturan tertentu, sehingga membentuk apa yang disebut dengan langue. Langue bersifat abstrak dan hanya ada dalam otak penutur bahasa yang bersangkutan. Jadi, langue adalah bahasa tertentu yang digunakan sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu. Contoh dari langue adalah sekelompok manusia yang terdiri dari berbagai bangsa dan berkomunikasi menggunakan bahasa yang sama.
Selanjutnya adalah parole. Parole adalah bahasa yang bermacam-macam menurut variasi cara penuturnya. Bahasa-bahasa manusia di dunia berbeda-beda menurut aturan-aturan yang ada. Dalam menuturkannya juga terdapat berbagai macam perbedaan. Contoh dari parole adalah aksen, diksi, dan konstruksi kalimat tiap orang yang berbeda saat menuturkan bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa Jawa dan lain sebagainya, meskipun telah menggunakan aturan-aturan dalam bahasa tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah langue adalah semua orang yang menuturkan bahasa tertentu. Misalnya, penutur bahasa Inggris, atau penutur bahasa Arab, atau penutur bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Sedangkan parole adalah perangkat ujaran yang diucapkan penutur bahasa tertentu. Misal, saat penutur bahasa Inggris berbicara dalam bahasa Inggris. Yang ketiga adalah signifian dan signifie. Signifian disebut juga penanda, yaitu wujud bunyi bahasa dalam bentuk urutan fonem tertentu. Contohnya adalah pada kata pintu, dengan wujud deretan fonem P, I, N, T, U. Sedangkan signifie yang disebut juga petanda, yaitu konsep, gagasan, ide, atau pengertian yang dimiliki oleh penanda itu. Contohnya adalah makna dari bunyi pintu, yaitu sesuatu yang menghubungkan satu ruang dengan ruang lain. Contoh lainnya adalah pada kata kuda, yang terdiri dari komponen penanda dalam wujud deretan fonem yaitu K, U, D, A. Lalu memiliki komponen petanda, yaitu berupa konsep atau makna sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Yang keempat adalah sintakmatik dan paradigmatik. Sintakmatik. Hubungan sintakmatik adalah relasi makna dalam satu frasa atau kalimat. Relasi ini merupakan relasi antar unit sintaksis dalam satu kalimat yang menunjukkan unit sintaksis yang berterima di dalam kalimat. Relasi ini disebut relasi horizontal. Contohnya adalah dapat kita lihat pada kalimat pertama, yaitu kucing itu sedang makan ikan. Lalu pada kalimat kedua, ikan itu sedang makan kucing. Dua kalimat ini yang disebut dengan
relasi antar unit sintaksis yang berterima. Karena pada kalimat pertama dapat kita lihat kata kucing yang menempati subjek, sedangkan kata ikan yang menempati objek. Lalu pada kalimat kedua, kata ikan berubah menjadi subjek. Lalu kata kucing berubah menjadi objek. Pada kalimat yang ketiga, yaitu makan kucing itu sedang ikan. Kalimat ini tidak berterima karena kata makan adalah predikat. Nah, di dua kalimat ini yang disebut dengan hubungan sintakmatik. Selanjutnya adalah paradigmatik. Hubungan paradigmatik adalah relasi makna yang dapat mengisi slot atau fungsi sintaksis. Relasi ini merupakan relasi makna dengan fungsi sintaksis dari sebuah kata, kelompok kata, atau kalimat. Relasi tersebut merupakan relasi antar kata yang memiliki kemungkinan untuk menduduki posisi yang sama dalam struktur kalimat. Dapat kita lihat pada contoh kalimat berpola SPOK. Kalimat pertama, saya makan pizza di restoran. Lalu dapat kita lihat kata-kata di bawahnya yaitu kamu, dia, kami, kalian. Kata-kata ini memiliki kemungkinan untuk menduduki posisi yang sama seperti kata saya, yaitu sebagai subjek. Sedangkan pada kata minum, belanja, bekerja, menonton, kata-kata ini memiliki kemungkinan untuk menduduki posisi yang sama seperti makan, yaitu sebagai predikat. Hubungan ini yang disebut dengan hubungan paradigmatik. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai semantik general. Semantik general diukir oleh Alfred Korzybski. Semantik general adalah program pengembangan diri dan terapi yang dimulai pada tahun 1920-an yang berupaya mengatur kebiasaan dan perilaku mental manusia. Setelah peluncuran parsial dengan nama Human Engineering dan Humanology. Pencetus bahasa Polandia Amerika Alfred Korzybski sepenuhnya meluncurkan program ini sebagai semantik umum pada tahun 1933 dengan publikasi Science and Sanity, an Introduction to Non-System Aristotelian dan Semantik Umum. Menurut Korzybski dalam Parera tahun 2004 halaman 18, semantik general adalah pelajaran tentang kemampuan manusia untuk menyimpan pengalaman dan pengetahuan lewat fungsi bahasa sebagai penghubung manusia untuk membuat generalisasi dan simbolisasi pengalaman dan mewariskannya dari generasi ke generasi. Korzybski juga mengatakan bahwa mempergunakan istilah general semantik
untuk menunjukkan pendekatan baru dalam studi tentang manusia dalam fungsi bahasa yang khas, dan untuk menunjukkan suatu metode. Ia berpendapat bahwa dengan ilmu, manusia akan sampai pada keselarasan batin dan jasmani, baik sebagai individu maupun keselarasan batin dan jasmani masyarakat seutuhnya. Contoh dari semantik general adalah dapat kita lihat pada leksikon tempat tinggal. Dalam bahasa Indonesia, ada banyak leksikon tempat tinggal seperti apartemen, rumah, rumah susun, dan sebagainya. Leksikon-leksikon tersebut masing-masing memiliki makna semantik yang sama, yaitu tempat tinggal. Akan tetapi, dilihat dari leksikon-leksikon tersebut, masing-masing memiliki perbedaan. Dapat kita lihat pada kalimat pertama, Ika akan pergi ke rumah Aulia besok. Sedangkan pada kalimat kedua, sebuah gedung mewah. Dari kedua kalimat ini, dapat kita simpulkan bahwa persamaannya adalah dari leksikon di atas dapat dilihat makna umumnya, yaitu kedua leksikon ini memiliki fitur semantik yang sama, yaitu tempat tinggal. Dapat kita lihat pada kalimat pertama ditandai dengan kata rumah, sedangkan kalimat kedua ditandai dengan kata gedung. Sedangkan perbedaannya adalah kata rumah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai bangunan untuk tempat tinggal. Sedangkan kata gedung memiliki arti bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan seperti perkantoran, pertemuan, perniagaan, pertunjukan, olahraga, dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.